Selamat pagi, sore, malam untuk semuanya. Ya, pada kesempatan yang baik ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kompetensi dan nanti kami juga memberikan contoh penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sekolah. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih arti dari kompetensi. Kompetensi jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti kompetensi, dan kompetensi ini seringkali diartikan dengan kemampuan. Makanya jika kita sering melihat uji kompetensi yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama dengan pengetahuan. Lalu apakah kompetensi itu sesimpel sebuah pengetahuan saja? Jawabannya adalah tidak. Kompetensi terdiri dari 3 hal. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Maka dari itu misalnya seorang dokter itu tidak hanya kompeten, dikatakan kompeten hanya karena dia mampu mengetahui segala penyakit, namun dia harus juga memiliki keterampilan untuk mengoperasi seseorang pasien, dan kemudian dia juga memiliki sikap berupa empati terhadap pasiennya. Dalam SMA Consiglio de Brito, kompetensi diterjemahkan sebagai unggul di bidang akademik dan terbuka terhadap pengetahuan dan pengalaman yang baru. Jika dihubungkan dengan apa yang sudah dikatakan rekan saya tadi, maka apa yang tertulis di Student Handbook dapat diartikan bahwa siswa di De Brito dididik dan diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi ilmu-ilmu yang baru. Misalnya ini ketika menghadapi pengetahuan yang baru, kayak entah MTK, ekonomi, olahraga, dan lain sebagainya. Siswa De Brito diharapkan mampu untuk menguasai pengetahuan dan kemudian diharapkan juga untuk mampu mempraktekannya yang kita ketahui. Misalnya saja melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tidak hanya itu saja, siswa De Brito diharapkan juga dapat menggunakan pengetahuan yang dia miliki untuk membantu orang lain. Nah, bagaimana sih caranya mencapai kompetensi yang holistik? Cara yang pertama yaitu harus rajin dan serius dalam belajar, baik itu melalui buku maupun melalui sumber-sumber internet. Karena dengan kalian fokus dan rajin dalam belajar, maka kalian akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kalian mengenai materi yang banyak di luar sana. Nah, cara yang kedua, kalian bisa menjadwalkan jam belajar Anda. Misalnya saja dengan membuat tabel rincian jam belajar tiap harinya. Kalian bisa membuat tabel yang berisikan pelajaran-pelajaran apa saja yang ingin kalian pelajari dari itu. Seperti misalnya saja hari Senin ingin belajar ekonomi, hari Selasa matematika, dan lain sebagainya. Lalu kalian juga bisa mengatur waktu jam belajar kalian, misalnya dengan waktu efektif tiap mapel kalian belajar selama 30-1 jam, lalu dengan istirahat 10-15 menit, maka Anda akan memiliki jadwal jam belajar yang baik dan efektif. Nah, cara yang ketiga, jauhkan distraksi dari sekitar Anda. Jauhkan diri kalian saat belajar dari HP, game, sosial media, dan lainnya supaya kalian tetap fokus dalam belajar dan kalian coba untuk menahan diri dari hal-hal tersebut supaya tidak terganggu dalam belajar. Cara yang keempat, kalau nggak tahu ya tanya teman, jangan malu untuk bertanya sama teman. Ya, maksudnya visa apa dia? Jadi visa itu kalau misalnya kamu keluar negeri, itu kamu perlu namanya visa. Jadi visa itu kayak izin berkunjung ke sebuah negara. Bisa dalam bentuk visa pelajar, ataupun visa dan jenis-jenis visa lain. Oh, begitu? Iya, gitu. Ada Makasih dia. Cukup. Nah, jadi untuk cara-cara selanjutnya untuk mencapai kemampuan kompetensi yang holistik, yaitu ketika kita mendapatkan tugas, kerjakan secepat mungkin, jangan mengerjakan waktu mepet deadline-nya. Dan juga kita harus bisa magis dalam artian kita harus memaksimalkan pekerjaan yang kita miliki. Kita harus magis dalam membuat tugas. Kerjakan tugas sebisanya gitu. Tapi kita harus memaksimalkan dan mengeluarkan semua kemampuan kita untuk mendapatkan hasil terbaik atau magis dalam mengerjakan tugas. Dan juga yang langkah terakhir, kalau kita sudah tidak tahu atau kita bingung dengan tugasnya, kita bisa tanya atau telepon kepada guru yang bersangkutan untuk menanyakan. Halo Pak Catur, ini gimana tugasnya? Kok aku rada bingung nih. Boleh minta dijelasin lagi nggak Pak? Terutama yang nomor 5. Pengetahuan dan keterampilan, saya rasa kalau nggak mempunyai sikap untuk terus berkembang. Jadi kalau dikasih tugas atau entah dari guru ataupun dari teman, digarap, jangan disambi dengan bermain game. Digarap, Cok. Bisa bener-bener, wah Cok, mati Cok. Gara-gara ibaratnya nih Pak Catur yo.
Nah, itulah cara mengembangkan dan menghidupi nilai kompeten dalam kehidupan sehari-hari. Kami harapkan teman-teman semua dapat meneladani nilai kompeten dan juga nilai-nilai Debrito yang lain seperti nilai 1 dan 5C dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman semuanya tetap terus berproses dan berjuang untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. See you on top. Wait a minute. Who are you? Teman-teman, apa yang kami sampaikan mungkin saja berbeda dari apa yang cocok dengan Anda. Misalnya saja, kami merekomendasikan untuk ketika belajar itu handphone dimatikan dan lain sebagainya. Mungkin saja Anda justru ketika main handphone malah lebih fokus, malah lebih masuk materinya. Nah, kita kan nggak tahu. Maka dari itu, teman-teman perlu melakukan apa yang disebut sebagai refleksi, evaluasi, dan kemudian aksi. Gimana caranya? Misalnya saja nih, ketika kita belajar, kemudian kita belajar, terus kita ulang-ulang kita tes gitu ya. Terus kita menemukan bahwa nilai kita kok jelek ya, misalnya saja seperti itu. Nah, dari nilai yang jelek tadi kita merefleksikan apa sih yang salah dari cara belajar kita gitu. Justru Anda tuliskanlah gitu ya, atau mungkin Anda ingat-ingat saran Anda. Nah, dari ini kemudian menjadi bahan evaluasi. Nantinya ketika misalnya saja ada ulangan ya, atau tugas, ya Anda menjalankan apa yang sudah Anda evaluasikan. Misalnya saja nih, saya pernah mendapatkan nilai jelek. Kenapa? Ternyata saya pikir-pikir, ternyata pas belajarnya itu saya nggak fokus sambil main game atau sambil dengerin musik. Nah, besok lain kali jadi evaluasi, jangan diulangi lagi kalau belajar, jangan sambil main game sambil dengerin musik dan sebagainya. Nah, itu pun berlaku juga ketika Anda mendapatkan nilai bagus. Anda pelajari apa sih yang membuat nilai saya bagus? Apakah saya belajarnya misalnya saja dengan menghafal atau dengan menulis? Nah, itu jadi evaluasi dan kemudian Anda lanjutkan. Nah, jadi Anda temukanlah cara belajar yang cocok, temukan cara bekerja yang cocok untuk mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Ingat, cara kita mungkin berbeda. Terima kasih.